gonna be difficult for gonna be difficult for all of us. All group, not an easy group, not easy group. Good luck. Timnas Indonesia dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, masih ada peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya jika mengalahkan Bahrain, China atau Arab Saudi. Timnas Indonesia menempati grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Hal ini terlihat pada hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia, yang masuk ke dalam pot terakhir atau pot 6, akan bersaing dengan 6 negara dan harus berjuang lebih keras lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus melakukan persiapan yang lebih matang dan terukur, mengingat mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, Garuda, yang harus meningkatkan kemampuan dan performanya di level internasional. Dalam grup C, Timnas Indonesia harus bersaing dengan tim-tim hebat seperti Jepang dan Australia. Jepang masuk ke dalam pot 1 bersama Iran dan Korea Selatan, sementara Australia masuk ke dalam pot 3 bersama Arab Saudi dan Uzbekistan. Kelanjutan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat ditentukan oleh kemampuan setiap pemain di lapangan dan persiapan yang matang oleh pelatih. Pasukan Garuda harus bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan yang lebih baik lagi untuk bersaing dengan tim-tim tersebut. Akan tetapi peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih mudah, yaitu dengan mengalahkan Bahrain atau China. Dalam pot C tersebut, hanya juara 1 dan 2 yang langsung lolos masuk Piala Dunia. 5 posisi tersebut ditempati Australia dan Jepang. Namun masih ada peluang bagi peringkat 3 dan 4 untuk lolos ke Piala Dunia, yaitu dengan mengganti babak selanjutnya ronde keempat. Dengan mengalahkan Bahrain, China hingga Arab Saudi, maka peluang Timnas Indonesia untuk memastikan masuk ke babak selanjutnya makin besar. Namun jika Timnas Indonesia ingin langsung lolos ke Piala Dunia, tentunya tantangan sangat berat. Negara Jepang dan Australia yang belum pernah terkalahkan menjadi tantangan terberatnya. Tantangan ini tentu saja tidak bisa dianggap mudah. Pasalnya Timnas Indonesia harus melewati rintangan-rintangan berat agar bisa mencapai tujuan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, berkaca dari melewati babak sebelumnya, Timnas Indonesia telah menunjukkan performa dan karakter yang kuat. Mereka bahkan berhasil lolos di babak kedua adalah sebuah prestasi yang bisa menjadi motivasinya, terlebih dengan penambahan pemain baru seperti Ole Romeni, Kevin Dix dan beberapa pemain lainnya, membuat optimis Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga mimpi supporter terbesar di dunia Indonesia ini bisa terwujud. FIFA optimis Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia melihat hasil drawing putaran 3. Yang bertemu Bahrain, China, Arab Saudi, Australia dan Jepang. Federation Internationale de Football Association, FIFA, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan optimis bahwa Timnas Indonesia memiliki kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini keluar setelah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diumumkan, yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di grup C bersama China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Proses drawing dilakukan dengan memilih 18 tim untuk menempati 6 grup, di mana setiap tim akan berlaga baik kandang maupun tandang. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat. Dalam artikel resminya, FIFA menyoroti betapa pentingnya drawing putaran ketiga ini karena menyediakan 6 tiket langsung ke putaran final Piala Dunia. 6 tiket akan diberikan kepada juara dan runner-up dari 3 grup, sementara tim yang menempati posisi ketiga dan keempat masih berkesempatan untuk berburu tiket di putaran keempat. FIFA menyebut bahwa tim-tim Asia Barat menunjukkan performa yang menonjol dan bahwa persaingan lokal yang sengit bisa terjadi. FIFA juga menyebut bahwa setidaknya ada 6 negara yang belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia yang berada di 4 pot terpisah. Meskipun Indonesia masuk ke dalam grup yang tak mudah, FIFA masih optimistis Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia terus meningkatkan skuad dengan menambah pemain-pemain naturalisasi. Hal ini mungkin bisa memberi kesempatan pada Timnas Indonesia untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Setengah lusin negara yang belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia tersebar di 4 pot terpisah. Jadi di putaran keempat nanti bisa diprediksi dihuni negara-negara yang memiliki kemampuan yang seimbang. Hal ini tentunya kesempatan Timnas Indonesia terbuka lebar. Dan jika Timnas Indonesia target langsung lolos memang sangat berat, namun hal tersebut bisa saja terjadi karena bola itu bundar, dan Timnas Indonesia juga terus menambah pemain naturalisasi. Pujian Miss Hilges ke Timnas Indonesia setinggi langit. Ia ingin perkuat Timnas Indonesia, ternyata ini alasannya.
Pemain keturunan Grade A memperoleh perhatian lebih dalam program naturalisasi sebagai upaya untuk mengembangkan prestasi timnas Indonesia. Melalui program ini, Shin Tae-yong berhasil menciptakan strategi dan taktik yang efektif dalam menggabungkan pemain keturunan dan pemain lokal untuk meraih kemenangan. Performa timnas Indonesia menjadi lebih baik dengan kehadiran pemain keturunan seperti Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan banyak lagi. Mereka memberikan perubahan yang signifikan pada performa tim dan mampu membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta mencapai tahap semifinal ajang Piala Asia U23 2024. Di samping itu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, gencar melaksanakan program naturalisasi demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia dalam waktu singkat. Langkah dan terobosan yang dilakukan adalah dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan dalam dunia sepak bola yang berkarir di Eropa dengan label pemain Grade A. Beberapa pemain Indonesia keturunan yang dianggap berpotensi dan masuk dalam radar PSSI untuk ditawarkan menjadi bagian dari timnas Indonesia seperti Miss Hilges. Meskipun sejatinya pemain ini diproyeksikan untuk dinaturalisasi, hal tersebut masih di bawah pertimbangan, mengingat dia baru berusia 20 tahun. Dalam wawancara dengan Roy Ricardo dilansir oleh KRTV pada tanggal 1 Desember tahun 2021, Miss Hilges menyatakan ia dan agennya masih memperhatikan dokumen penting sebelum menentukan pilihannya apakah akan memperkuat timnas Indonesia. Meskipun begitu, Miss Hilges mengatakan akan merasa bangga jika diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Miss Hilges juga menanggapi pro kontra terkait pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan naturalisasi dapat meningkatkan level tim nasional. Meskipun bukan berarti tim nasional tidak memiliki pemain yang bagus. Melalui program naturalisasi, pemain bisa bergabung dan belajar dengan pemain berkualitas dan memperoleh pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Miss Hilges sangat memahami pandangan orang-orang tentang pemain naturalisasi dan mengakui bahwa beberapa pihak mungkin tidak sepenuhnya menyetujui kehadiran pemain naturalisasi. Meski begitu, ia tetap berpikir bahwa pemain naturalisasi bisa menjadi solusi untuk menaikkan level timnas Indonesia. Tak lupa, Miss Hilges juga menjelaskan dirinya memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pemain Belgia Indonesia tersebut saat ini memperkuat klub FC Twente dan kompetisi di divisi pertama Liga Belanda atau Eredivisie. Dia belum mendapat kepercayaan untuk tampil bagi skuad timnas Belanda senior dan hanya memiliki pengalaman perkuat tim junior. Yang pasti Miss Hilges sangat senang jika ia dinaturalisasi timnas Indonesia. Meskipun di timnas Indonesia memiliki supporter yang dikenal memiliki fanatik yang tinggi. Fanatik supporter Indonesia yang selalu ingin timnas tampil lebih baik akan menjadi sebuah motivasi baginya. Ia yakin dengan kinerja PSSI yang terus menambah pemain naturalisasi akan sangat membantu Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya yakin Indonesia ingin tampil di Piala Dunia dan saya lihat meskipun negara tersebut memiliki peringkat FIFA di atas 100 besar, namun ia akan mampu bersaing dengan negara yang memiliki peringkat FIFA 40 besar sekalipun, dan lambat laun akan menjadi negara terbaik di Asia bahkan dunia. Keberanian langkah-langkah yang dilakukan PSSI pun mendapat pujian dari Miss Hilges. Ya, saya diam-diam mengamati Indonesia sejak 2022, hingga kini banyak hal yang membuat Indonesia menjadi negara yang melangkah ke jenjang lebih baik. Timnas Indonesia memainkan tim-tim muda yang sudah dilatih secara mental dan pengalaman bertemu dengan tim-tim senior. Itu yang membuat saya kagum dengan Indonesia, jelas Miss Hilges. Pemain-pemain muda Indonesia benar-benar akan menjadi generasi baru yang bisa bersaing saat ini, dan saya lihat Indonesia banyak memiliki pemain keturunan dan lokal yang baru berusia 21 tahun, dan kini ditambah dengan pemain-pemain keturunan seperti Tom Haye, Jai Zes, dan Kelvin Verdong. Itu alasan mengapa timnas Indonesia bisa dibilang bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Dari itu alasan mengapa saya ingin dinaturalisasi di timnas Indonesia, pungkas Miss Hilges. Lantas bagaimana dengan pendapat kalian tentang Miss Hilges? Cocokkah kalian jika PSSI menaturalisasi pemain keturunan ini? Berikan komentar kalian pada kolom komentar. Setelah oleh Romini dan Kevin Dix, PSSI ingin menaturalisasi David Jonathans, pemain striker Bayern Munich, demi untuk bersaing dengan negara peringkat 60 dunia. Sebelumnya oleh Romini dan Kevin Dix datanya sudah sampai di Menpora Dito namun masih menunggu persetujuan Shin Tae-yong yang masih sakit di Korea Selatan. Kini PSSI kembali akan menambah pemain naturalisasi baru demi bersaing dengan negara peringkat 60 dunia. PSSI harus bersaing dengan tim peringkat ke-60 dunia, karena ingin menaturalisasi David Jonathans, penyerang muda Bayern Munich. Nama David Jonathans belakangan kembali mencuat, seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Garuda tengah mencari amunisi baru di sektor depan dengan mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. Nama-nama seperti Ole Romeni sempat mencuat sebagai salah satu kandidat yang berpeluang untuk dibawa ke Timnas Indonesia. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ole Romeni masih menunggu kepastian dari Sintayong sebagai pelatih kepala. Karenanya, PSSI mencari tambahan opsi lain untuk menambah kekuatan di lini depan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah David Jonathans, penyerang muda Bayern Munich yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Namun, David Jonathans juga memiliki darah Belanda dan memiliki paspor Luxembourg, sehingga dirinya sedang memikirkan pilihannya. Sebuah tantangan bagi PSSI untuk bisa membujuk ataupun menaturalisasi David Jonathans agar mau untuk membela Timnas Indonesia. David Jonathans telah tampil bagi Luxembourg di tim junior dan memiliki 3 penampilan sejak debutnya pada Juni tahun 2023. Namun saat ini dirinya bukan menjadi pilihan utama untuk Timnas Luxembourg. Pintu bagi David Jonathans untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. David Jonathans memiliki karir yang cukup cemerlang meskipun masih berusia muda. Ia dipinang oleh Bayern Munich U17 pada tahun 2020 dan kini masih bermain di tim muda Bayern Munich, Bayer 2, yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. Pada musim 2023-2024 lalu, David Jonathans tampil secara regular bagi Bayer 2 dengan mencatatkan 26 penampilan, 2 gol, dan 3 assist. Agar dapat merebut hati David Jonathans, PSSI harus menempuh strategi yang tepat dan berkompetisi dengan negara dalam dan luar Asia. PSSI harus membuat David Jonathans yakin bahwa Timnas Indonesia merupakan pilihan terbaik bagi karir sepak bolanya. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan tambahan pemain berkualitas di setiap lini selama bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga kompetisi internasional lainnya. Terbaru, gaji Kelvin Verdong dan Tom Haye disalip Yakub Sayuri, begini penjelasannya. PSSI melakukan berbagai upaya naturalisasi dengan mengundang pemain berkualitas dari berbagai negara untuk menjadi bagian dari tim nasional sepak bola Indonesia. Sejumlah pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Tom Haye dari klub Belanda NEC Nijmegen dan Heerenveen berhasil dipilih untuk mengisi skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah pemain papan atas yang menerima pengakuan di klub-klubnya dan mendapat banyak penggemar di dalam maupun luar negeri. Meskipun demikian, beredar kabar bahwa gaji Yakub Sayuri, pemain bintang di tim sepak bola lokal Malut United, melebihi 2 pemain Timnas Indonesia yang berkualitas tersebut. Bahkan, di media sosial, klaim yang menyatakan Sayuri menerima gaji sekitar 8 miliar rupiah per tahun menjadi viral. Nominal tersebut melebihi gaji Verdong dan Haye sepanjang musim. Seperti yang dilansir oleh situs Capology, gaji Kelvin Verdong mencapai 5.192 euro per minggu atau setara dengan 91 juta rupiah. Jadi, jika dirupiahkan selama musim, Verdong menerima 270.000 euro atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Di sisi lain, Tom Haye dengan kontrak bersama Heerenveen menerima 3.846 euro per minggu, atau kurang lebih sebesar 67,45 juta rupiah. Sehingga dalam setahun ia menerima gaji sekitar 200.000 euro atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. Diketahui Yakub Sayuri meskipun pemain lokal Timnas Indonesia namun memang memiliki skill yang lumayan mumpuni, dan penampilannya juga tak kalah baik, meskipun jika dibandingkan dengan pemain-pemain di level Asia, masih tertinggal di bawah. Namun ia udah cukup lumayan, skill dan lari kencang secara individualnya pun kerap merepotkan tim lawan-lawannya. Namun, terlepas dari publikasi informasi tersebut, masih sedikit yang bisa diketahui mengenai detail gaji Yakub Sayuri di Malut United. Netizen hanya dapat berspekulasi dan membandingkannya dengan gaji pemain keturunan lain yang juga bergabung dengan Timnas Indonesia. Sayangnya, tidak ada data resmi mengenai gaji Yakub Sayuri yang dapat digunakan sebagai referensi. Meski begitu, bila kabar tersebut merupakan fakta yang benar, gaji Yakub Sayuri yang cukup signifikan tersebut menjadikan pemain dari Malut United ini sebagai pemain sepak bola dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Mungkin dengan mengetahui fakta ini, para pemain sepak bola Indonesia dapat termotivasi lebih keras untuk mencetak prestasi di panggung internasional lalu meraih penghasilan yang baik dari sepak bola. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk memperbaiki sistem di bawahnya dan meningkatkan sistem insentif dalam menjaga dan mempertahankan bakat-bakat terbaik di Indonesia. Estella Lupati memilih jadi pemain Indonesia walaupun bisa membela Belanda atau Argentina. Beberapa tanggal belakangan, Timnas Indonesia wanita melakukan seleksi pemain untuk menyiapkan tim perempuan untuk menghadapi kompetisi internasional. 2 pemain keturunan, Estella Lupati dan Noah Leatomu, ikut mencoba mengikuti seleksi tersebut. Dari kedua nama tersebut, Estella Lupati memiliki tempat yang istimewa. Ia adalah striker AFC Vrouwen 1 yang memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Argentina.
Dengan latar belakang ini, Estella sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda wanita atau timnas Argentina wanita. Namun, Estella mantap memilih timnas Indonesia wanita sebagai pilihannya. Saya akan tetap memilih Indonesia tentunya. Saya suka Indonesia, gaya permainannya bagus. Disinilah tempat saya sebenarnya, ungkap Estella Lupati selepas sesi latihan bersama timnas Indonesia wanita di lapangan rugby Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024, sore WIB. Estella Lupati juga mengungkapkan bahwa ia bukan baru-baru ini memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia wanita. Keinginan itu sudah ada sejak ia masih kecil. Sejak kecil saya sudah ingin bermain di Indonesia. Karena itu saya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, ujarnya. Berbicara tentang adaptasi, Estella Lupati mengaku bahwa ia masih kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas di Jakarta, meskipun seleksi berlangsung dalam beberapa hari saja. Namun, ia sudah bersiap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Selama seleksi, terdapat 27 pemain timnas Indonesia wanita yang menjadi bagian dari timnas, berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan negeri Belanda seperti Estella Lupati. Meskipun Indonesia memiliki peringkat FIFA yang tergolong rendah, dari negara-negara seperti Belanda atau Argentina, namun sejumlah pemain timnas wanita yang memiliki keturunan Indonesia mulai banyak yang suka dengan Indonesia. Terlebih di timnas wanita di mana timnas Indonesia wanita Indonesia memang tampil sangat baik di beberapa musim terakhir di zona Asia. Hal ini menunjukkan Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia dan segera melangkah mendunia.